Aku nanya gini Bang Nugroho. Menurut Bang Nugroho, lebih utama mana, percaya magisterium, tradisi suci, atau kitab suci yang dianggap sebagai firman Tuhan? Ya kitab suci. Kitab suci lah, berarti kalau Bang Nugroho mau percaya kitab suci, berarti jelas Yesus kan Tuhan dong, melainkan Tuhan. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi jelas tidak, ya kan? Enggak, aku bicara enggak siapa pencipta langit dan bumi, melainkan sosok Yesus ini. Ya kalau kita dalam hati kadang-kadang tanya kayak tadi ya, mohon maaf tadi ngulas sedikit yang di Bible tadi, ternyata kalau cerai boleh asal alasan berzinah kan gitu kan tadi itu, ya kan? Oh iya, di Ternyata Matius kalau nggak salah. kalau kita kan karena kita ikut aturan Vatikan, ya apapun yang terjadi nggak boleh cerai kan, seperti itu, ya kan? Vatikan punya Ya, kan aturan. Vatikan. Jadi kalau kayak apa yang tadi tanya, Tuhan itu Yesus itu Tuhan bukan, ya kan gitu, ya kan? Kalau Iya. menurut tradisi Vatikan, ya kan, kita harus mengakui bahwasanya Yesus Tuhan, kan Nah, gitu. makanya kan tadi aku tanya, Bang, menurut Bang Hmm. Leo, menurut Bang Nugroho, lebih utama mana, tradisi suci, kitab suci, atau magisterium? Kalau lebih utama sih agak berat kita jawabnya Bang, karena itu satu komponen tuh, Karena, tahap-tahapan itu. oke, kalau satu Ya komponen nggak pastikan mungkin satu, bertentangan. Setuju nggak? harusnya, Kalau, cuma terjadinya pertentangan gitu kan, bingung kan? nah, makanya yang bingung siapa, saya apa Bang Itu Nugroho? tapi saya Nah, kan itu sudah zaman zaman saya SMP itu sudah diulas gini ya, kebetulan kan diskusi agama ini kan sampai dulu kan sudah pernah kan, keluarga saya banyak muslim juga. iya, makanya aku nggak pernah denger Ya nggak jadi ya di, kalau gimana gimana? ya jadi apa namanya, kalau ada kontradiksi gitu, pertanyaan kita kembali ke apa tuh namanya, Vatikan tadi, fatwanya Vatikan gimana, itulah yang kita pakai, nah itulah lagi, ya kan? Nah, seharusnya kalau satu komponen kayak gitu, Bang Nugroho, dia nggak berkontradiksi. Kenapa? Harusnya ya. Tradisi Vatikan mengatakan Yesus Tuhan, benar kan? Nah, tapi kitab Betul. suci mengatakan Yesus itu hanyalah Tuhan, bukan Tuhan. Ya, Makanya kan aku tanya kepada Bang Nugroho, lebih utama mana yang harus kita percayai? Kitab suci kah, tradisi suci, atau magisterium? Karena gini, magisterium itu kan otoritas tertingginya dinobatkan kepada bapak-bapak gereja dan paus yang ada di Vatikan. ya. Kalau saya ditanya gitu, otomatis saya simpulkan saya percaya tradisi kan, karena kita di bawah Vatikan. Nah Iya. itu, saya akui kan, saya Berarti kitab percaya sucinya nggak tradisi. dipercayai, Bang Nugroho. Ya percaya, cuma saya lebih, kalau pemain kitab suci ngomong tradisinya dari Vatikan, Paus yang ngomong kan, berarti kan kita di bawah Paus, di bawah bos kita itu kan. Bos ngomong gini ya berarti kita percaya sama bos itulah. Gitu. Berarti apapun yang dibicarakan oleh bapak-bapak gereja, Bang Nugroho mempercayai aja Bukan tanpa Bang bapak-bapak gereja, Nugroho. paus itu, paus, bukan bapak-bapak kan, berarti banyak tuh. Kita kan cuma paus Iya, itulah. paus yang dimana adanya di Vatikan. Vatikan, ya kan? Ya itu. Mhm. Berarti Bang Nugroho lebih percaya paus gitu daripada kitab sucinya. Perintahnya kita ikuti, semuanya kita ikuti. Nah, Lebih percaya paus lah, sekarang aku karena tanya, itu perintah. firman Tuhan itu tertuang di kitab suci atau tertuang di dalam mulutnya paus? Firman Tuhan. Firman Tuhan tuh di kitab suci. Di kitab suci. Nah, sekarang aku Ya. tanya, Bang Nugroho lebih percaya firman Tuhan atau perkataan paus? Kalau posisi sekarang, ya kan, nah, saya otomatis percaya paus dan ikut perintah paus kan gitu. Berarti firman Kalau Mas Tuhan nggak ngomong dipercaya. saya nggak percaya Bible segala macam, ya mungkin bisa dikatakan iya, karena apa yang diperintah paus itulah yang kita laksanakan. Sebagai contoh nih, Oh, iya iya. di Alkitab tadi, di Bible ngomong nggak boleh cerai asal zina. Tapi kan kalau di paus kan sama sekali nggak boleh, mau zina mau apa Bahkan tetap nggak di boleh. kitab Abang juga mengatakan ada penyembahan Maria nih. Oh ya, Kan hanya di Katolik kan? ya, Benar nggak? ya Yang Katolik ya, mensucikan Maria. Makanya kan ada doa, Salam ya. Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Dan buah tubuhmu Yesus. malah Kan saya gitu. ada novena novena Bunda Maria kan, Nah, ya doa kan. novena, iya. Saya sudah 3 tahun tiap pagi. Itu. Nah, sekarang aku tanya, landasan Hmm. Bang Nugroho menuhankan Yesus itu apa sih? Tolak ukurnya?
tolak ukurnya karena saat itu tadi Bang, satu perintah dari Paus, dua syahadat kita seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomong lagi kan? Syahadat itu tertuang nggak dalam firman Yesus? Ya enggak, namanya syahadat, syahadat enggak. Karena gini loh Bang, ibarat kita ini kerja di suatu perusahaan, kita kerja di situ. Jadi apapun aturan perusahaan itu kita kan harus ikut kan, nggak boleh kita nyeleweng dari aturan. Otomatis kalau nggak cocok dengan aturan itu berarti kita resign kan seperti itu. Nah, yang membuat aturan itu yang punya sebuah perusahaan itu atau hanya sekedar manajer di situ, Bang? Ya yang buat perusahaan lah, Yang buat membuat perusahaan. perusahaan. Nah, sekarang begitu juga kan dengan ini. Yang membuat yang mengeluarkan atau membuat kitab suci ini firman Tuhan atau Paus? Kalau kitab suci pasti firman Tuhan. Kalau aturan itu Paus itulah. Nah, berarti Abang harus mengikuti firman Tuhan dong. Ya harusnya kalau aku ikut firman Tuhan mungkin harusnya resign dari Katolik kan, nggak ikut Vatikan kan, karena Iya. merasa kita masih di bawah Paus. Ya mau nggak mau bisa dikatakan kasarannya kita menuhankan Paus tadi. Apa yang dikatakan Paus, apa yang diinstruksikan Paus, kita harus siap. Kalau kita Karena nggak kan- siap ya silakan resign gitu. Bang, karena kan tertuang dalam kitab suci Abang, jikalau Iya. engkau mengikuti tradisi, maka firman Tuhan akan terbantahkan. Ya memang ada kata-kata gitu, cuma Bener ya, nggak? saya belum pernah dengar itu gitu, yang kata-kata. Bang Ferry, izin nanya dikit Bang Ferry. Natali. Enggak, tadi kan sempat dengar katanya Pak Nugroho kalau memang berdasarkan firman Tuhan berarti Pak Nugroho enggak di Katolik gitu. Bener ya Pak? Ya, kalau kita murni berdasarkan firman Tuhan aja Iya, tanpa strategi, murni. tanpa magisterium, kita pasti Kristen lah kan gitu. Karena kita ikut tradisi magisterium itu kan salah satu komponen konsep di Vatikan. Jadi kita masih ikut Vatikan. Oh, Gitu. berarti kalau nggak ikut Vatikan mau kemana berarti Pak Nugroho? Belum ada kepikiran nih. Belum ada kepikiran. Oh, iya. Kan Semoga hidup nanti itu kan kita selalu diskusi. berputar, Bu. Iya, Itu kan semoga selalu nanti- berputar kan. Nah, Iya, itu iya, selalu benar. berputar. Ya kan kita nggak bisa ngomong oh sekarang kita pasti gini, besok enggak. Iya, benar. Iya. Iya, dilanjut aja sama Bang Ferry. Semoga nanti bisa dipikir-pikir ya Pak Nugroho ya, pastilah, pasti kepikiran lah. Iya. Gimana Pak? Roda kan berputar. Kalau roda ban serep ya nggak berputar. Tuh kita kan bukan ban serep kan, yang muter Benar. terus. Iya. Tuh. Oke, lanjut Bang Ferry, silakan Bang. Cuma nanya itu aja tadi. Lanjut Bang Ferry. Karena aku gini ya, Pak. Oke, sebelum dilanjut ya, saya sapa dulu tamu Bang Ferry ya. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang jawab? Kohlim, woi Kohlim, bukan Kohloh, Kohlim, Assalamualaikum. Malah minum. Songong. Ya Pak Beni, selamat siang Pak Beni. Selamat siang. Oke Pak Beni. Apa kabar? Mbak Alia Muslim apa Kristen Mbak? Ibu? Kristen. Oh Kristen, Ibu nyimak dulu ya, nanti Ibu berarti Protestan Ibu ya. Yes. Bu, itu suara musiknya Bu, please. Oke ya, Ibu kondusifkan dulu ya, jangan ada suara musik ya, karena banyak yang live YouTube kesian ya. Ya Ibu ya, mute dulu, nyimak dulu Ibu ya. Lanjut Pak Nugroho sama Akhi Ferry. Barokah semuanya Pak, saudaraku. bentar. Saya ngomong dulu. Ini kan ada yang ngomong saya katanya nyamar, bukan Katolik, ngaku-ngaku saja, ya kan. Jadi gereja saya di Santo Ignatius Bongsari, Semarang. Nah, itu bisa dicari. Gini Pak Nugroho, saya heran dengan Kristen-Kristen ini. Ketika ada Kristen yang santun, dia bilang, kamu nyamar katanya. Emang Kristen ini kagak boleh santun? Bingung saya kadang-kadang Pak Nugroho. Lanjut, Akhi Ferry lanjut. Saya juga di Jalan Lamper Pak Nugroho. Oh, Lamper. Oh, dekat Tapi Kak, berarti. itu kantor TMI Pak Nugroho. Saya di Tangerang, kantornya di Oh, Lamper. Tangerang. Saya kalau rumah di Sabta Marga, Pak, di perumahan tentara. Oh iya. Kami punya 120 binaan di Semarang. Mualaf Oh, semua. gitu. Oh, keren, Iya, keren, dari keren. Katolik, dari Protestan Pak Nugroho. Pak Nugroho mau Keren. gabung? Belum kepikiran nih. Maksudnya nggak apa-apa Pak Nugroho gabung ini apa? Untuk bulanannya gitu nggak apa-apa.
Oke, Oh, awas lanjut. di framing kok. Lanjut, Ini lanjut, kok Ahiperi. kok lu ini kalau ngomong Lanjut. kok lu bentar di framing nanti ini kok lu nih memang ngadi-ngadi aja kok lu ini. Ah udahlah di mute aja nanti kok Cepat lu. dulu. Parkur. Ini cambuk. Mbak Natali Cambuk dulu memang ini. Awas di framing nanti dikirain mualaf minta-minta apa ini? Jangan gitu Nggak apa-apa, gabung di kami nggak apa-apa Pak Nugroho. Jadi Pak Nugroho nanti cerita. aduh dilanjut lagi sama dia. Aduh host ini di mute aja ini host dia di mute aja host lanjut diskusi Waktu host. saya kecil, waktu saya kecil pun tak tahu gitu siapa Ya udah. Natali, kalau dia bukan orang tua, udah gua kick Mbak Natali. Lanjut. Nggak peduli lah aku dia orang tua tetap aja ku mute dia. Udah, diam. Lanjut. Nggak apa-apa lah Mbak, nggak apa-apa santai. Iya saya yang nggak santai. Sesama mualaf jadi saya harus mengingatkan. lanjut. Silakan lanjut iklan doang tadi mah. Lu itu udah bukan mualaf lagi, udah bangkotan dia mah. Tadi cuman ini biar akrab aja dan ngasih kabar kalau misalnya teman-temannya sudah pada mualaf di sana gitu. Tuh ada yang tanya tuh, Udah lu kabur tuh. keuskupan mana katanya, ya kan? Gereja saya Santo Ignatius, ya kan? Bongsari Kerapia. Nah, udah tahu. Oh kerapnya apa? Rumah. Iya saya percaya Pak, Kerapia. tenang aja saya percaya. Masuk kita ngomong gini terus dikira bukan Kristen, masuk Iya, standar keimanan cuma hal sepele kayak gini ya repot lah. Soalnya saya pernah ceramah Pak, dasar ya apa? Panitianya rada gemblung, saya ditaruh di depannya gereja Gua Maria. Habis dengerin kebaktian saya ceramah Pak. Aduh, parah tuh. Ya kita kan nggak bisa menilai orang keimanan kita cuma ngobrol kayak gini kan, nggak bisa kita nilai seperti itu. Betul. Ayo lanjut diskusi aja deh Pak. Iya, aku nih Bang Nugroho, aku bukain kitab-kitab dari Katolik semua nih ya. Ini Bang iya, Nugroho. Ini setiap penutup daripada kitabnya Bang Nugroho. Kelihatan nggak ya? Nih, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan membuat dari kitab ini, jikalau seseorang menambahkan sesuatu dari perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan malapetaka kepadanya. Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju ya. Ini jelas. Di sini juga dikatakan penutupnya seperti ini. Jikalau seseorang menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka bagi dia. Setuju? Setuju. Oke, berarti dua kitab ini Abang Leo sepakati ya. Nah, tetapi ternyata Bang Leo di kitab Katolik mengatakan beberapa manuskrip dan versi kuno menambahkan penutup panjang berikut ini, tetapi ini dihilangkan dalam bahasa Aramaik. Bagaimana tanggapan Bang Leo? Ini di Markus nih. Apakah masih bisa dikatakan firman Tuhan? Oh, kurang paham tuh Bang saya. Karena belum baca saya. Lah ini kitab Katolik loh. Saya jarang baca Bible saya. Yang kedua, Bang Leo, yang kedua. Lanjut. Ini kitab Katolik, bahkan di sini coba kita lihat. Beberapa versi serta manuskrip yang belakangan memuat penutup yang singkat setelah Markus 16:8. Karena setahu aku gini, Markus ini hanya sampai bukan 8 saja, 8a. Namun dalam dalam beberapa manuskrip adanya penambahan ini Bang, di dalam kodeks papirus. Nah, yang kedua adalah larangan membuat patung. Itu perintah Tuhan Bang. Janganlah engkau membuat patung baik di bumi ataupun di langit. Nah itu perintah Tuhan di dalam Keluaran. Pernah dengar nggak Katolik itu membuat patung yang dikatakan sebagai simbol? Nah sekarang aku di rumah tanya. saya ada patung. Nah sekarang aku tanya Bang. Yang pertama, ketika Abang mengetahui adanya penambahan tentang manuskrip tadi, apakah kitab suci masih bisa dikatakan firman Tuhan? Yang kedua adalah apa landasannya orang Katolik itu membuat patung Bang? Sedangkan membuat patung itu dilarang di dalam kitabnya. Landasannya, kalau landasannya ya mungkin itu untuk identitas kita aja, ya kan? Oh ini Katolik seperti itu. Bang, kan jelas Bang, janganlah engkau membuat patung bagimu patung. Jadi kalau untuk Bible tuh terus terang Bang Hendy Selves saya kurang begitu paham, ya kan? Cuma
saya tuh lebih seneng lari langsung ke pembuktian kan seperti itu ya. Contoh ya kan yang pernah saya sering ngobrol tuh, oh Al-Quran tuh benar gini, dan saya sudah kan pernah tuh ada kalau yang disalib katakanlah bukan Yesus tapi Yudas kan, seperti itu kan, narasi itu kadang-kadang muncul kan. Nah, kita juga nggak akan mengiyakan atau mengtidakkan kan seperti itu. Nah, kita datangi langsung ke Yerusalem langsung sana kan. Iya. Kita lihat ke Nih, sana. coba Bang Nugroho. Sebentar ya. Nih, coba kita Ya lihat. silakan. Nih, di sini janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi di bawah. Nah, landasannya apa Bang Nugroho membuat patung tuh orang-orang Katolik? Ini kan jelas nih, janganlah membuat bagimu Iya. patung Makanya yang menyerupai kalau apapun. kontradiksi itu sudah sering kita temukan ya. Saya temukan sudah dari zaman saya SMP, ya kan. Bahkan diskusi dengan keluarga saya yang dari Muslim kan banyak. Kakek saya pada waktu itu masih hidup ya. Kakek saya kan kiai juga, ya kan. Diskusi itu juga. Lah Ya, berarti tapi ya, Bang Nugroho ini murtadin atau apa sih? Kakeknya kiai. bukan, saya Katolik. Saya Katolik. Dari Ibu saya lahir? dulu Muslim. Iya, ibu saya Muslim. Karena nikah dengan bapak saya tentara, dia pindah ke Katolik. Jadi saya lahir Katolik kan. Nah, seperti itu. Oh, berarti Gitu. ibunya dulu Muslim. Muslim Kakak ya. Pantesan Tahun Hiperi 72. santun. Ternyata ada darah-darah muslim. Lanjut. Wah. Nah itu. Jadi kalau yang abang tanyakan, yang abang diskusikan sama teman-teman tuh sudah dari SMP ya. Saya ngobrol tahun-tahun 91 dulu tuh, ya kan, karena kebetulan kakek itu masih ada, jadi kita komunikasi lah. Di kakek saya di Pekalongan, sekarang udah meninggal tapi pondoknya masih ada. Tuh. Ya. SMP tahun 91, berarti sekarang udah hampir gocap. Waduh, udah mau maghrib. 47 saya. 47. Itu dia. Cuma ya hidup tadi kan selalu kata Mbak Natalia kan selalu berputar. Kita kan nggak tahu besok, lusa atau kapanpun kan kita nggak tahu. Ya kan? Yang jelas kalau diskusi seperti ini tanya tadi kontradiksi gini-gini ya kita udah bahas sejak dulu ya. Makanya saya begitu ada waktu, ada rezeki, ada. Oke, sekarang Bang Nugroho mungkin gini. Bang Nugroho kan katanya diskusi udah lama. Ya kan, tentang konsep-konsep, mungkin ada ayat-ayat yang kontradiksi kan kayak gitu. Atau mungkin tentang ketuhanan Yesus. Setelah sekian lama Bang Nugroho diskusi, apa sih yang membuat Bang Nugroho itu masih bertahan dalam keimanan Katolik? Ya, apakah itu, diselamatkan, apakah dijanjikan keselamatan gitu? Atau apa mungkin? ya kalau kenapa saya masih beriman Katolik ya kan, makanya sampai detik ini saya masih percaya Yesus ya kan. Nah itu sampai detik ini loh, kita kan nggak tahu detik berikutnya kan. Bilang aja males sholat 5 waktu, males. Karena kan- Bilang aja males. Iya Bang Nugroho, karena kan gini. Karena kan gini, apa ya? Di dalam Islam itu kan jelas. Contohnya dijamin keselamatan Bang Nugroho. Tunggu aku on cam biar enak ya kan. Iya, karena kan di dalam Islam itu kan jelas Bang Nugroho. Contohnya satu. Di Islam ketika dia mengatakan Tuhannya Allah. Jadi gini, di dalam surat Fusilat itu Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu wa la taqafu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Barang siapa mengatakan Tuhan kami Allah, maka tempatnya surga. Itu jelas Bang, dijamin keselamatan. Makanya aku nanya sama Bang Nugroho, apa sih yang membuat Bang Nugroho itu masih bertahan dalam Katolik? Mungkin dijanjikan keselamatan, atau mungkin dijanjikan uang 1M, kita kan nggak tahu. Kalau 1M enggak lah. Ya itu Apakah tadi dapat Bang. perpuluhan. Kalau Katolik nggak ada perpuluhan, kita nggak pakai. Iya, Nggak apa ada. Bang? Jadi Landasannya? kalau ditanya ya karena kita masih nyaman di posisi ini ya. Nah, sekarang aku tanya, Masih apa yang nyaman. membuat Abang nyaman? Ya kita hidup. Contohnya kan kayak gini. Contohnya kan gini, misalkan aku sama Kak Natali nyaman karena Kak Natali cantik. Nah, itu kan karena yang membuat aku nyaman. Nah, Au au. Lanjut. Ya berarti Karena gini, kan- kalau kenapa aku masih bertahan di Katolik Vatikan ya, bukan Ortodok, bukan Protestan ya. Iya. Ya karena mungkin karena kita satu hierarki ya dari kepausan, umpamanya kita
memang kita nggak boleh menyimpang dari perintah dan aturan Vatikan. Kayaknya kok menurut saya ini pribadi, kok masih enak ya, masih bisa dijalani, ya kan? Nanti kalau memang sudah nggak bisa dijalani, wah ini perintahnya nggak sesuai dengan keadaan, dengan kondisi, dengan hatiku, ya pastilah Bang resign. Nugroho, tapi terasa aneh ketika Bang Nugroho merasa nyaman akan peraturan-peraturan Vatikan, di mana Bang Nugroho nggak boleh melanggar. Tapi firman Tuhan Bang Nugroho melanggar, nggak merasa, tapi merasa nyaman-nyaman aja. Kenapa nggak merasa gelisah gitu ketika firman Tuhan dibantah? Ya karena kita itu kalau boleh kita ngomong, kita tunduknya sama perintah Paus tadi. Kalau Berarti Katolik, nggak tunduk sama perintah Tuhan. Ya kalau posisi sekarang Paus itulah kita. Kalau Tuhan kan di Alkitab kan boleh cerai asal bersinah kan. Nah, kita kan nggak mungkin ceraiin istri hanya karena bersinah. Itu jelas Nggak, aku mungkin. nanya, Pak Nugroho Ini ini contoh lebih tunduk kepada kontradiksi. perintah Tuhan atau perintah Paus sih? Paus saat ini Kalau masih Ini paus bang dari penonton yang tadi satu kok. 1,3 nggak, kayak ini nggak paham dari tadi. Peri ngomong paus, paus itu coba tolong dong dimengerti dong. Iya loh. Gimana sih? Enggak, teman-teman, Oh, saya paham cuma ini minta 1,3 penonton Cuma tuh. minta satu tap-tap layar ini. Aduh, lemah kali tap-tapnya. Jangan sampai rungkat ini tap-tap biar kuat komanya. Lanjut. Dinaikkan yang Kristen ya biar agak semangat kan. Kalau saya nggak kurang. Ini Pak kurang Nugroho, ini bisa Pak mantap. Denny. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak Denny Kristen, Bu Alia juga Oh, gitu. Kristen. Ini Nah, ada itu. 3 Kristen. Ya. Nah coba Enggak apa-apa, dijawab. lanjut Kalau lanjut aja dulu. saya masuk rumah ini hujan soalnya. Saya masuk rumah. Ya, lanjut aja dulu. Tuh Koko udah aneh-aneh Koko. Cambuk Koko. Aduh, udah. Di mute aja dulu. Dia di mute aja dulu, di mute aja itu. Kok lu di mute aja tuh. Itu apa, jangan dibully dong, kasihan lu itu, jangan dibully. Ntar nangis loh. Emaknya jauh. Bukan pasien itu mah. Iklan host polo teman-teman polo lanjut. Ya, sambil Lanjut diskusi, lanjut Ini diskusi. ukuran Jadi- pecinya berapa kok? Oh, kurang kecil Astagfirullahaladzim. lagi. Maksudnya lo canopo eket mangi kok lu ini. Oke, lanjut Ahi Peri. Nanti kalau udah selesai, saya lempar ke Mbak Natali. Silakan Ahi, dikelarkan dulu Ahi Peri. Iya teman-teman, pertama gini ya, maksud aku itu paus itu bukan paus yang gift itu bukan, tapi paus yang ada di Vatikan itu paus Benedictus, paus Franciscus. Nah itulah Ya, Gak usah paus. bahas itu, gue juga bercanda, Per. Udah lanjut tahu aja, ya lanjut. ampun. Ya elah, ilallah, si Pras Ringat. ini memang Malah kayaknya mainnya kurang dipertegas. jauh dia kok Benny, Kalau- dia mainnya kurang jauh ini memang. Aduh. Pak, masalahnya Kalau Paus masalahnya Vatikan tuh kita ketemunya di TPI, nggak usah ke Vatikan, tempat pelelangan Masalahnya- kan banyak. Abuya WL-nya paus kan Natali? Hah? Ya WL. Ya udah lanjut diskusi lah. Aduh, ini orang nonton ini pengen dapat edukasi loh. Lanjut. Sabar ya penonton setia channel YouTube Natalia Iriani dan juga live diskusi yang lagi live sekarang. Sabar ya, harap menanti karena ini memang narasumbernya ini memang agak lain ini ya. Lanjut. Tapi begini Mbak Natali, saya minta tanggapan dulu nih sama ibu ini. Coba dari ibu-ibu, Bu Alia, coba dibuka mute-nya Bu biar gak jadi berhala, nanti disembah Ibu, bahaya. Silakan Bu. Ya ampun. Aduh. Ya kenapa? Musiknya. Bu, musiknya amankan dulu Bu, please Musik. Bu. Aduh, Musik Ibu itu di mute dulu ya Bu, berserak. musik Bu. Berserak YouTube Bu. Tuh, Ahi Peri tuh di bawah ada Daeng Handi marah. Siapa yang pakai foto gua katanya tuh. Wah, kacau ini Mbak Natali. Ikutan iklan dong buat pemirsa YouTube Natalia Iriani, ikutin juga YouTube-nya saya, Ko Aziz Lu, Ketua Mualaf. Pindah semuanya ke Ko Ajis, pindah semua. Enggak, saya enggak ajaran langsung. Pasti kalian nggak mau pindah. Aku tenang aja. Yang nonton di YouTube Natalia Iriani itu setia. nggak Itu mau Bang pindah. Handi. Host, Bang Handi minta permintaan nggak? Kalau minta permintaan saya turun di bawah. Enggak ada. Lanjut dulu. Nggak ada. Oke, Lanjut oke. aja dulu. Ini tuh sih mau gimana ini dari tadi? Ayo ndang. Aduh, gergetan aku. Ndang lah. Aduh. Gimana mau diterusin kan Natali, yang dia percaya dan dia imani perkataan paus daripada perkataan kitab suci atau firman Tuhan. Ya. Gimana mau dilanjutkan Abu ya? Ini gini Udah. loh, Natali.
Pak Nugroho ini orangnya santun, apapun dijawabnya dengan santun. Iya. Apalagi Pak Denny, ya kan Pak Denny ya memang kebadinya we kayak pokoknya sakara PDW lah pokoknya. Terserah kamu lah gitu. Nah, tinggal Bu Alia nih yang ditanya. Kalau antara dua-dua beliau ini jangan ditanya lah udah. Nggak apa-apa lah ditanya. Bu Alianya lagi musik kok, YouTubeku berseret nanti. Aku Oh aja yang gitu. nanya ke Ya Pak lanjut Nugroho lanjut Pak kalau gitu. Nugroho lanjut. Berisik di tempatku. Ya, Iya, Natal itu di-mute aja dulu. kalau belum ini takut mecahin piring, sendok, gelas, garpu nanti pecah semua dia. Lanjut. Karena gini Ustadz Abu ya, walau sekalipun aku buka firman Tuhan dari zamannya Yesus masih ada sampai sekarang, dia nggak percaya, yang dipercaya omongan paus. Waduh. Sebenarnya bukan Pausnya undang aturan bisa ya. nggak Pak Nugroho? Paus diundang ke sini bisa nggak? Nah itu namanya centang satu bang, centang satu. Aku ya centang satu bosnya. Lanjut Iya. Mbak Natali, lanjut. Ya gini ya Pak Nugroho, memang tadi Pak Nugroho kan bilang hidup itu seperti roda berputar, tapi itu mungkin kehidupan Pak Nugroho aja ya. Soalnya kalau kehidupan saya itu insya Allah seperti tangga, jadi saya terus naik tanpa turun insya gitu. Allah. Keren ya. Ya, Keren, karena keren. kalau berputar saya akan kembali lagi ke titik itu dan saya nggak mau kembali lagi ke Kristen. Saya nggak mau Oh, gitu. kembali lagi. Iya, saya nggak mau dan semoga Allah ridhoi saya mati dalam keadaan Muslim. Amin. Ya. Jadi begini Pak Nugroho ya, kayak Oten aja nih jadi begini kan. Iya Pak Nugroho. Kalau Pak Nugroho tadi bilang kan, memang kalau mengikuti Vatikan sampai sekarang masih Vatikan, masih ke Paus gitu. Ya memang Iya, sulit iya, iya. untuk dilanjutkan kalau memang itu menjadi acuan gitu loh. Ya memang Nah. itu kalau kita Katolik Vatikan tuh. Iya, karena begini Pak, kalau memang ranahnya iman, itu kita nggak bisa ganggu gugat. Tapi kalau ranahnya kita benar-benar menggunakan ilmiah, pasti ada standarnya kan begitu. Ya, Ini betul, standar betul. tertinggi di kekristenan ini siapa? Di Katolik ini siapa standar tertingginya? Apakah acuan kebenarannya itu adalah perkataan Paus? Apakah perkataan Tuhannya? Mungkin selama ini yang disembah Tuhannya itu adalah Yesus, begitu ya. Nah, kalaupun acuan tertingginya itu adalah Yesus, misal seperti itu ya, kita posisikan Yesus lah, karena memang itu yang diimani sebagai Tuhan. Otomatis, bentar, izin di mute sebentar ya Pak Nugroho ya, karena lagi Oh noise. silakan. Ya, nanti kalau bicara tinggal dibuka mic-nya. Iya, jadi kalau memang tertingginya itu adalah acuan kebenarannya itu adalah Yesus, karena Yesus itu adalah diimani sebagai Tuhan, pastinya Pak Nugroho ini lebih memilih, iyalah saya harus mengikuti apa yang Tuhan saya katakan. Menurut iman Pak Nugroho itu Yesus Tuhannya. Nah, apa yang Yesus katakan? Banyak sekali Yesus mengatakan, Yesus itu menyuruh menyembah Tuhan dan bukan dialah Tuhannya. Ya kan, contoh kayak Yesus waktu dicobai iblis ya kan, waktu Yesus dibawa iblis, kemudian Yesus kan berkata di Lukas 4:8, Matius 4:10 ya kan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Itu baru salah satu cerita aja gitu. Bahkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang di wilayahnya Dia, di dalam Markus 12 ayat yang ke-29, di situ Yesus dengan jelas gitu loh mengatakan, dengarlah hai orang Israel, ya kan, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini di saat dia mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, saya yakin lah pasti akal sehat Pak Nugroho mengerti itu yang dimaksud Yesus siapa, kan begitu. Karena tadi Pak Nugroho juga udah jujur dari awal, kalau kita mengikuti firman Tuhan maka kita tidak di Katolik. Maka saya tidak di Katolik kalau saya mengikuti firman Tuhan. Nah, karena memang apa yang Yesus katakan berbeda dengan yang Pak Nugroho dan teman-teman Katolik lakukan. Kan begitu Pak Nugroho. Nah, tapi tinggal di sini aku ngerti, aku pernah di posisi di mana aku merasa ragu itu dosa. Di saat ragu itu dosa, maka saya akan kehilangan keselamatan seperti itu. Dan saya juga pernah merasa Islam itu sulit. Mungkin itu yang dialami Pak Nugroho sekarang ya, yang dipikirkan ya. Islam itu harus sholatnya pakai bahasa Arab, atau mungkin ada pandangan berbeda. Silakan Pak Nugroho, dibuka dulu mute-nya. Mute-nya dibuka dulu Pak Nugroho, sebentar. Ya.
Silakan Pak. Jadi kalau kita berpikiran oh Islam tuh menurut saya kenapa enggak masuk Islam karena Islam tuh susah sulit lah harus sholat segala macam, mungkin enggak gitu ya, karena dari kecil pun saya ikut puasa karena kita kalau liburan Lebaran kan kita pasti ke rumah kakek kan di Pekalongan. Nah, mau nggak mau ikut puasa lah, siang nggak ada makanan kan, sore baru ada makanan. Bahkan sore pun jam 4 sudah pada mandi, jam 5 sudah mulai di musola ya, kalau di sana namanya langgar, itu sudah saya ikut juga di situ sampai bertahun-tahun. Nah itu bahkan di SMP mulai bisa berpikir yang diomongkan Mbak Natalia, Pak Adia Strong, Pak Sahabat tadi itu sudah didiskusikan dari zaman dulu, karena biar bagaimanapun keluarga kita, saya pengennya yuk masuk Islam, tapi ya mungkin itu tadi, kalau Mbak kan tangga tuh, kalau saya lagi berputar itu kan berputar, jadi ya sampai saya umur 47 tahun, dari umur 13 tahun tuh ya belum dapat hidayah gitu aja tuh. Malah bahkan saya di keluarga saya yang muslim itu mungkin belum, tidak semua sampai ke Arab Saudi, ke Dubai segala macam, saya malah sudah ya kan. Nah itu ya kan, ke masjid-masjid di Turki segala macam saya masuk, dan mereka malah belum. Tapi ya karena itu tadi kan, keimanan tuh kan agak berat kan, artinya tuh kalau belum ketemu yang, belum ada pengganti yang lebih cocok menurut saya, menurut pribadi ya agak berat juga kan. Dalam beragama, Pak Nugroho ini punya standar nggak? Agama saya harus begini, punya nggak standar? Kalau saya lebih mendalami bukan ke standar gitu Mbak ya, saya lebih seneng datang ke tempat-tempat langsung, lihat oh bener nggak, oh kalau menurut saya oh ini ternyata bener ya sudah, jadi iman saya nambahnya di situ aja gitu. Enggak ternyata benar, baca Bible gitu. Ternyata benar ya kalau baca Bible. Kalau ternyata benernya itu kan aku udah sempat dengar ya diskusinya Pak Nugroho dengan Bang Jibril, dengan guru-guru yang lain gitu ya. Itu memang membahas tentang bagaimana perjalanannya Pak Nugroho membuktikan ternyata yang ada di Al-Quran itu benar kebenarannya ya kan. Benar, benar. Nah di sini saya nggak menanyakan lagi, oh kenapa kok nggak ke Islam, memang hidayah itu milik Allah ya. Allah itu menghendaki siapa saja yang mendapatkan hidayah. Tapi alasannya yang menyebabkan Pak Nugroho ini adalah nyamannya di sini. Nyaman apanya Pak kalau di Katolik Pak? Karena saya juga membuktikan kan ada tuh narasi, mohon maaf ya, kalau yang disalib bukan Yesus tapi Yudas, ada yang bernarasi seperti itu kan. Nah, kebetulan saya juga ke Yerusalem juga, ternyata Yudas tuh ada pohon yang untuk gantung Yudas, ada di sana di lembah lembah Gineom tuh. Terus tanah yang dia beli pada waktu bayar, dikasih duit sama Yahudi, dan kematian Yudas itu tidak serta-merta detik itu juga, jadi ada spare waktu antara kematian Yesus disalib sama kematian Yudas 5-6 bulan. Itu kan salah satu buktinya ternyata bukan ya, itu hanya menambah iman aja sih sebenarnya itu. Jadi mengenai Yudas ini Bapak merasa memang Yudas itu beneran mati, tapi dia tidak menggantikan Yesus saat disalib begitu? Kalau menurut tempat yang saya datangi nggak seperti itu. Menurut tempat yang didatangi. Itu. Oh gitu. Menurut tempat. Tadinya saya kan juga masuk sih Yudas, coba saya buktiin. Nah makanya pas kemarin lah, Natalan kemarin kan kita satu keluarga ke sana kan, lihat oh ini tempatnya ada di TikTok tuh ada tuh aku posting kan. Oh ini ya, kalau memang teman-teman Muslim punya pemikiran itu Yudas ya nggak apa-apa juga. Cuma kan kalau saya lihat oh ini kayaknya bukan ini, karena Yudas ini matinya 5-6 bulan setelah penyaliban Yesus ya, seperti itulah kira-kira. Saya lebih suka ke 5 sampai 6 bulan. Tapi begini Pak, tadi Bapak bilang kan berdasarkan tempat yang Bapak datangin itu Yudas itu memang ada pohonnya, gantung diri. Tapi bagaimana dengan kabar di dalam Bible Bapak, di dalam Kisah Para Rasul 1:18, bahwa di situ Yudas itu setelah membeli tanah, kemudian Yudas itu malah jatuh, tertelungkup, isi perutnya semua tertumpah keluar. Benar. Jadi dia kalau di orang situ berpendapat
setelah dapat duit tadi, dia jalan dari Golgota penyaliban Yesus ke tempat dia gantung diri itu kan, gantung, memang dia agak tebing itu Mbak, agak tebing tuh, agak tebing jadi dia gantung diri di situ setelah beli tanah. Kan kita nggak mungkin kan, kalau umpamanya logika saya berpikir, kalau memang dia gantiin Yesus kan jam 5 ditangkap, jam 3 mati, terus kapan dia beli tanah, kan seperti itu, ya kan, logika saya nih. Ternyata sampai sana benar, ternyata dia sudah sempat beli tanah, ya kan, di pohon tinggi itulah dia gantung diri. Dan sekarang tanah darah itu sekarang jadi gereja ortodoks di situ. Jadi kita kalau dari apa tuh Mesir, Yerusalem ke Bethlehem itu pasti pada waktu Yerusalem ke Bethlehem itu pasti lewat. Itu. Dan nggak tahu ya Yudas yang mana, tapi kalau yang yang dimaksud Muslim itu Yudas yang mana kita nggak tahu. Tapi kalau yang digantung itu Yudas murid Yesus itulah. Gitu. Begitu ya Pak ya. Menurut saya, menurut fakta yang saya lihat. Menurut fakta yang dilihat. Oke. Ya. Tapi ini kan begini Pak ya. Kalau menurut fakta yang Bapak lihat seperti itu, tapi di Bible sendiri kayak jam penyalipan itu juga ada perbedaan. Kalaupun Bapak melihat langsung gitu ya, misalnya Bapak melihat langsung nih, Langsung, saya ya, yakin, saya melihat langsung ini ada sejarahnya, bukti-bukti sejarahnya, begitu ya Pak ya. Ini ada bukti sejarahnya, diceritakan begini, diceritakan begini. Tapi itu fakta sejarah dengan Bible Bapak sendiri aja, jangankan fakta sejarah dengan Bible sama Bible aja itu Bapak sendiri juga udah ngakuin adanya kontradiksi. Salah Ya, satu contoh kontradiksi. jam penyalipan. Nah, apakah wajar gitu Pak? Sebuah kitab suci yang diyakini itu adalah sebuah kebenaran, tapi ada kontradiksi di dalamnya. Apakah itu wajar diimani sebagai kitab suci? Kalau untuk jam penyalipan itu, kalau yang saya tahu jam 12 mulai disalib ya. Kalau itu kita nggak membahas itunya ya. Yang saya bahas, kalau memang Yudas yang digantiin, berarti kan Yudas itu dari jam 5 ditangkap sampai jam 3 meninggal, ya kan? Terus kapan dia sempat beli tanah di Lembah Ginom tuh kalau memang dia gantiin Yesus, kan pertanyaan seperti itu, ya kan? Kan nggak mungkin dia di penjara terus bisa keluar balik lagi ke penjara, kan nggak mungkin, kecuali di Indonesia. Kalau di sana kan nggak mungkin kan seperti itu, ya kan? Jadi menurut pendapat saya, ya kan, karena saya lihat langsung kan, oh ternyata ini ada tempatnya seperti ini. Kita nggak bisa mungkiri, oh ini bener. Seperti halnya saya ke Al-Kahfi, oh ini bener. Ke Mediterania, oh ini bener. Ke Gunung Judi, ini bener. Kita nggak bisa pungkiri karena fakta sejarah memang ada dan kita nyaksikan sendiri. Iya Pak. Bukan Begini Pak. omong-omong gitu. Bapak ya. kan bilang tadi tahunya itu Yesus disalib jam 12. 12 kalau nggak salah ya. Jam 12. Nah, tapi di dalam Markus 15:25 itu ketika jam 9 ia disalib. Oh beda waktu ya Mas. Ada beda waktu di situ. Nah, jadi ini ya kalau menurut Bapak Ya. kontradiksi-kontradiksi itu pantas Ya. tetap Bible dikatakan kitab suci. Sedangkan suci sendiri itu artinya adalah bersih. Tidak ada kekotoran, tidak ada kesalahan, kan begitu, Pak? Iya. Layak Kalau apa merasa enggak, Pak? bisa. Kalau layak tidak sih saya belum bisa menvonis gitu ya. Kalau selama saya masih Katolik ya berarti saya melayakkan bahwasanya kitab suci itu kitab suci agama Katolik kan, seperti itu. Karena saya belum Iya. resign kan. Kalau sudah resign ya mungkin wah itu nggak layak, bisa ngomong gitu kan. Untuk diri pribadi maksudnya Pak. Kalau untuk Katolik saya bilang ya itu kitab suci Katolik. Saya nggak mungkin bilang itu bukan kitab suci, Kalau bukan. untuk Itu pribadi untuk Katolik. masih layak ya. Masih layak karena saya Untuk pribadi masih layak. Oh, berarti masih. walaupun ada kontradiksi. Makanya dengan adanya kontradiksi tadi, ya kan, saya coba membuktiin langsung kan, kapan sih kejadiannya, di mana sih kejadiannya, nah itu kan. Sedangkan penulis Bible itu kan diilhami Roh Kudus, Pak. Iya kan? Nah itu Penulis nggak paham Bible itu kan saya. diilhami Roh Kudus ya? Nggak paham itu saya, nggak sampai Oh, segitu. nggak paham. saya. Oh, nggak sampai paham segitu. saya. Oke. Iya. Oke, Pak. Ini kalau Pokoknya kalau mengenai Bible tuh yang lebih pintar orang-orang Kristen lah, paham dia. Kalau kita nggak begitu lah. Bapak pernah tahu nggak Pak kabar di dalam Bible Bapak itu bahwa tentang kematian Yesus itu orang-orang berselisih paham.
Tapi Paulus itu mengatakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Dan Paulus pun sempat mengakui Berselisih bahwa paham gimana Pak maksudnya? Berselisih dia nggak mati gitu? Apa Oke, dia saya nggak tampilin, disalib atau gimana? saya tampilin datanya Kurang aja ya paham Pak kok. ya. Hmm. Oke, saya tampilin datanya aja ya. Bentar. Waduh Mbak, mohon maaf Mbak, izin semuanya. Ada petir Oh, ya? nih, saya ada petir tuh hujan terus takut saya. Oh, iya. Soalnya Iya, saya Pak. di lantai 3 ini rumah. Ya, Oke Pak. Oke. izin turun ya, Bang Abu Iya, ya. siap, Soalnya siap. petir. Iya, Takut biar dilanjut HP sama itu yang kan. lain nggak apa-apa. Ya, oke terima kasih, Bang makasih. Nugroho sama petir takut, Ya. sama Tuhan nggak takut. Karena saya Terlalu jujur Bang Ferry. Oke, selamat berdakwah saya selalu ya. Iya bang, nanti bang. Halo bang, Udah nanti bang petir kalau itu. oh, Udah petir bang, takut bang. Takut dia, ada petir, ngeri nggak bang. di bawah ada tapingan itu, di bawah ada tapingan ngintip-ngintip VT-VT-nya Bang Nugroho. Memang sih tadi saya cek ada PT Solawat ya gitu. Ya, maksudnya saya minta beliau untuk klarifikasi. Ada yang mengatakan dia itu Islam gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin lain kali. Lanjut, Itu kali ya. Mbak Alia. Mbak Alia. Di tempatku masih berisik nggak? Udah Iya, enggak? enggak. Udah enggak? Mbak. Mm. Oke. Aman. Aku tampilin data lanjut ya. Boleh ya? Lanjut ya. Tadi nyimak ya kakak ya? Kak Alia. Lumayan Bentar aku dikit. gedein dulu layarku. Oke, ini ya. Mengenai Yesus. Ini di dalam Kisah Para Rasul 25:19. Di sini, tetapi mereka hanya berselisih paham. Aduh, kok musik ya? Di mute dulu ya kak ya, nanti kalau bicara dibuka mic-nya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, ini Itu Paulus tadi- mengatakan Itu Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 25:19. Kak Alia mohon izin Oh, iya. bisa menjauh dulu dari musik Kak Alia. Aduh, kita live YouTube guys, kita live YouTube. Au. Jangan ada musik dulu. Aku sapa Bang Handi dulu ya. Assalamualaikum Bang Handi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi tuh. Iya. Ini Kak Alianya dari tadi noise musik loh tapi. Yang Kristen-Kristen lain mana nih? Belum ada yang naik. Maaf kalau kayak begitu, kalau misalnya berisik banget, soalnya kan memang musiknya nggak bisa dimatiin karena saya lagi di tempat orang. Yang ada saya yang diusir. Oh ya udah. Jadi mute aja dulu. kalau misalnya ngeganggu ininya, saya turun aja ya. Nanti Iya, lain iya, kali iya, Kak. kalau nggak ini. Oke, Iya terima Kak, iya kasih. Kak. Nanti insya Allah naik lagi aja. Oke. Aduh, musiknya guys. Ya, musiknya ya. Kalau tadi diskusi sama Pak Nugroho itu sayang banget ya, Pak Nugrohonya itu santun ya kan. Begitu mau ditunjukin data tapi memang kondisi alam di sana ya. Sedang cuacanya tidak baik.